Sekitar 70 hingga 66 juta tahun yang lalu, di akhir zaman kapur, samudra-samudra di dunia dipenuhi oleh makhluk laut raksasa. Dan salah satu yang paling menonjol adalah Mosasaurus. Fosil-fosil awal Mosasaurus ditemukan pertama di Belanda, di dekat Sungai Meuse atau Mosa dalam bahasa Latin, pada tahun 1764, di sebuah tambang batu kapur. Penemuan ini menarik minat ahli alam di Eropa dan memicu studi tentang reptil laut purba. Seiring waktu, ditemukan banyak fosil Mosasaurus di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Utara, daerah Eropa, daerah Afrika, bahkan di tempat-tempat yang dulunya lautan purba. Asal kalian tahu, Mosasaurus itu bukanlah dinosaurus, melainkan reptil laut yang lebih dekat kekerabatannya dengan ular dan biawak modern. Jika dilihat secara taksonomi, ia termasuk dalam ordo Squamata, keluarga Mosasauridae. Evolusinya menarik. Nenek moyang mereka adalah reptil darat yang kemudian beradaptasi ke lingkungan laut. Adaptasi ini melibatkan perubahan bentuk tubuh, kaki menjadi sirip, dan ekor yang memanjang. Studi terbaru menunjukkan bahwa kelompok Mosasaurus menjadi sangat sukses ketika reptil laut lainnya, seperti Ichthyosaurus dan Pliosaurus, sudah punah atau menurun pada zaman kapur akhir. Fosil lengkap Mosasaurus masih langka, dan catatan fosil memiliki tantangan terkait kelengkapan dan representasi spesies tersebut. Bentuk tubuh Mosasaurus sangat khas, dengan tubuh panjang dan silindris, sirip di tangan dan kaki yang telah termodifikasi, serta ekor yang kuat sebagai alat penggerak utama di air. Dan spesies terbesarnya, yaitu Mosasaurus hoffmanni, diperkirakan bisa mencapai 17 meter panjangnya, mendekati ukuran paus besar saat ini. Kerangka mereka memiliki banyak tulang belakang lebih dari 100 vertebra, dan ekor dengan proporsi yang besar. Sisi tubuhnya berlapis sisik kecil. Di beberapa fosil, ditemukan jenis sisik yang menonjol carinae scales di bagian atas tubuh, dan sisik yang lebih halus di perut. Uniknya, rahang Mosasaurus punya sendi khusus double jointed dan ligamen antar rahang, memungkinkan mulut membesar ketika menangkap mangsa besar. Meskipun hidup di laut, Mosasaurus bernapas dengan udara, jadi mereka harus naik ke permukaan untuk mengambil oksigen. Mosasaurus adalah predator puncak di laut kapur. Ia memakan ikan bertulang seperti hiu purba, dan hewan laut seperti cumi-cumi purba, dan juga hewan bercangkang seperti penyu laut purba. Terkadang bahkan reptil laut lain juga. Beberapa fosil menunjukkan isi perut Mosasaurus. Terdapat potongan fosil ikan yang panjangnya lebih besar dari ukuran tengkoraknya sendiri. Studi isotop karbon pada fosil Mosasaurus menunjukkan nilai sisanggot rendah, yang menunjukkan bahwa mereka berada di trophic level tinggi atau puncak rantai makanan. Perilaku berburu kemungkinan melibatkan cara seperti ambush predator dekat permukaan laut, memanfaatkan penglihatan relatif baik untuk menyerang mangsa. Karena penciuman mereka kurang tajam, mereka mungkin tidak terlalu mengandalkan jejak bau. Dalam beberapa kasus, ada indikasi bahwa Mosasaurus muda bisa diberi pelajaran berburu oleh induknya. Hal ini bisa dilihat berdasarkan bekas gigitan di fosil mangsa yang menunjukkan koordinasi antara individu dewasa dan muda. Bagaimana cara Mosasaurus berkembang biak? Bukti fosil menunjukkan bahwa mereka kemungkinan berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Sebuah fosil menunjukkan tulang bayi dalam perut induk yang belum dilahirkan, memperkuat hipotesis bahwa mereka tidak bertelur di darat seperti reptil darat. Demi melindungi anaknya, mungkin induk berkumpul di area tertentu agar bayi mendapat perlindungan dari predator laut lainnya. Meskipun tidak banyak bukti sosial, interaksi teritorial atau perebutan wilayah antara Mosasaurus jantan dewasa pernah diilustrasikan dalam seri dokumenter visual. Versi usia muda Mosasaurus kemungkinan mencari mangsa yang lebih kecil terlebih dahulu, lalu makin transisi ke mangsa besar seiring bertumbuh. Hal ini bisa disimpulkan berdasarkan kesamaan pola predator besar lainnya. Mosasaurus menghuni lautan global di zaman kapur akhir. Fosilnya ditemukan di Eropa, Amerika Utara, Afrika, Asia, bahkan di tempat-tempat bekas laut purba. Habitat favorit mereka adalah perairan pantai dan laut dangkal. Tapi mereka juga bisa memasuki area laut terbuka. Di Amerika Utara bagian tengah dulu terdapat Western Interior Seaway, laut dalam di daratan yang memisah benua, dan Mosasaurus adalah salah satu predator dominan di sana. Meskipun sebagian besar adalah laut asin, ada indikasi bahwa beberapa spesies Mosasaurus, bukan pasti Mosasaurus genus, bisa hidup di air payau menjelang akhir kapur.
Mosasaurus termasuk dalam posisi puncak dalam rantai makanan laut pada zamannya. Ia mengendalikan populasi ikan besar, reptil laut lain, hingga kura-kura laut. Keberadaannya memengaruhi ekosistem laut. Predator besar seperti ini menjaga keseimbangan populasi mangsa dan mencegah ledakan populasi spesies tertentu. Sekarang masuk ke konsep ekologis. Studi isotop dan mikrogoresan gigi mendukung bahwa Mosasaurus tidak pemakan spesialis sempit, melainkan umum generalis, makan berbagai jenis hewan laut. Dengan punahnya predator besar lainnya seperti Plesiosaurus dan Ichthyosaurus, Mosasaurus dan kerabatnya mengisi ceruk ekologis sebagai penguasa laut kapur akhir. Apa yang membuat Mosasaurus dan banyak reptil laut lainnya punah? Jawabannya adalah peristiwa kepunahan massal di akhir periode kapur. Sering disebut peristiwa Cretaceous Paleogene. Penyebabnya utamanya adalah dampak asteroid besar dan perubahan iklim yang drastis yang mengganggu rantai makanan laut dan lingkungan global. Setelah kepunahan tersebut, tidak ada reptil laut besar seperti Mosasaurus yang bertahan, menciptakan era baru bagi mamalia laut dan ikan besar. Warisan mereka tetap hidup lewat fosil, kerangka, gigi, jejak sisik yang memberi ilmu tentang reptil laut purba. Penelitian modern terus menggali informasi baru, misalnya studi fosil lengkap, teknik analisis isotop, dan pemodelan ekologi purba. Dengan memahami Mosasaurus, kita belajar tentang dinamika kehidupan laut purba dan bagaimana perubahan besar dapat mengguncang ekosistem. Sekarang kita lihat bagaimana para ilmuwan mencari tahu tentang Mosasaurus dengan teknologi modern. Dari penggalian fosil hingga pemindaian komputer microcity dan analisis isotop, semua membantu membuka wajah sesungguhnya makhluk laut purba ini. Sebagai contoh, studi terbaru menggunakan CT scan untuk melihat struktur saraf dalam tengkorak mosasaur dan memperjelas kekerabatan mereka dengan biawak laut modern. Analisis isotop oksigen pada gigi dan tulang menyebutkan bahwa Mosasaurus mungkin memiliki kemampuan mengatur suhu tubuh, yang artinya mereka mungkin tidak sepenuhnya darah dingin seperti reptil biasa. Dengan teknologi tersebut, kini kita bisa mencari tahu secara detail seperti apa sisik mereka, bagaimana pergerakan ekornya, dan habitat tepatnya yang sebelumnya hanya bisa kita bayangkan saja. Selanjutnya kita eksplorasi keberagaman spesies Mosasaurus dan kerabatnya. Tidak hanya satu bentuk tunggal saja, namun ada banyak bentuk dengan ukuran, rahang, dan gigi berbeda. Misalnya, spesies di daerah Antartika hidup di lintang tinggi dan kondisi lingkungan yang cukup ekstrem. Contoh, kerabat mosasaur seperti Eremiasaurus yang menunjukkan adaptasi khusus yang rahangnya lebih panjang dan giginya lebih tajam atau bergerigi. Bagian yang menarik, bagaimana Mosasaurus menyebar ke berbagai lautan purba dunia? Mari cari tahu jalurnya. Penelitian menunjukkan bahwa reptil laut ini menempati lautan pantai hingga laut terbuka, dan ditemukan fosilnya di berbagai benua menunjukkan mereka mampu menjelajah. Faktor-faktor seperti naik turunnya permukaan laut dan perubahan iklim membuat mereka bisa berpindah ke wilayah baru atau menyesuaikan diri dengan habitat yang berubah. Bayangkan sebuah rute laut purba dari Eropa ke Amerika Utara atau dari Afrika ke Antartika. Mosasaurus bisa jadi pernah melintasi lautan yang sekarang hanya kenangan dalam batuan. Tanda-tanda hidup purba menunjukkan bahwa Mosasaurus tidak sendirian. Mereka hidup dalam ekosistem laut yang ramai dengan predator lain, saingan, dan mangsa yang beragam. Ada bukti bahwa mereka mungkin bersaing dengan ikan besar, reptil laut lain, dan bahkan kadangkala saling memangsa Mosasaurus lain atau kanibalisme. Analisis gigi dan bekas gigitan menunjukkan interaksi yang kompleks antar makhluk laut kapur akhir. Jadi bukan hanya Mosasaurus makan ikan, tapi mereka juga bagian dari drama ekologi besar. Tidak hanya laut hangat dan terbuka, Mosasaurus juga menghadapi lingkungan yang berubah cepat. Naik turunnya permukaan laut, perubahan suhu laut, dan keanekaragaman mangsa yang berubah. Studi menunjukkan bahwa evolusi mereka sangat dipengaruhi oleh produktivitas laut atau jumlah mangsa yang diatur oleh faktor geologi seperti permukaan laut dan suhu laut. Ketika produktivitas laut menurun, itu menjadi tantangan besar bagi predator besar ini karena sumber makanannya menipis dan habitatnya berubah. Kita tutup bagian panjang ini dengan kisah-kisah fosil yang luar biasa. Misalnya, fosil yang menunjukkan sisik 3 dimensi dalam salah satu Mosasaurus yang memberi bukti langsung tentang kulitnya. Misalnya,
Fosil dari daerah Louisiana yang dikaitkan dengan dampak asteroid besar yang menunjukkan bagaimana Mosasaurus hidup di ujung zaman mereka. Sebagai penutup panjangnya video kali ini, mari kita renungkan apa makna Mosasaurus untuk kita hari ini. Predator besar ini mengajarkan bahwa adaptasi perubahan lingkungan, persaingan, dan kepunahan semuanya saling terkait yang masih relevan di zaman kita, yaitu perubahan iklim, penurunan biodiversitas, dan gangguan ekosistem. Terima kasih sudah bergabung di video kali ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Jadi jangan lupa terus pantau video. Mari cari tahu.